Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang saya hormati, saya muliakan DKM Masjid An-Nas beserta jajarannya, kemudian Bapak Ibu jamaah salat Jumat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam mengikuti kajian majelis taklim yang di dalamnya kita mengkaji tentang keislaman, hazanah keislaman dan pengetahuan-pengetahuan yang walaupun pengetahuan itu sudah kita ketahui, tapi bagus untuk kita ulang-ulang dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya dengan kita mengamalkannya. Pertama, mari kita berselawat, bertahmid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh, kemudian kita bisa mengikuti pengajian atau majelis taklim. Dalam sebuah hadis dikatakan semua manusia itu akan dilaknat kecuali orang yang mengajarkan ilmu atau orang yang belajar ilmu atau orang yang di sekelilingnya. Jadi bagi para jamaah yang di sekeliling kita pun yang mendengarkan mikrofon ini bisa jadi akan terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kita sampaikan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat dari yang Rasulullah bilang celaka. Karena kata Rasulullah, apabila kita mendengar nama Nabi Muhammad kemudian kita tidak berselawat kepadanya, maka kita disebutnya celaka. Celaka dalam artian kita akan rugi total. Karena kalau kita lihat dari keutamaan bersolawat itu sangat luar biasa. Ketika kita bersolawat 1 kali, Rasulullah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Dan banyak lagi keutamaan lain kalau kita baca hadis-hadis itu. Dan kalau kita lihat juga kisah-kisah tentang pembacaan sholawat, akan banyak kita temui betapa fadilah sholawat itu sangat luar biasa. Di dunia ini saja kita akan mengalami fadilah sholawat, dan nanti di akhirat kita akan mendapatkan syafaatul uzmanya Rasulullah SAW. Dan keutamaan di antara keutamaan sholawat itu juga, apabila kita berdoa tanpa diawali sholawat, maka doa kita tidak akan diangkat ke langit dan tidak akan sampai ke Nabi Muhammad, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sholawat tersebut sebagai wasilah bagi kita sebagai hamba yang biasa saja untuk mengirimkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita pada pagi hari ini yaitu hadis yang ke-17, yaitu tentang berbuat baik, al-ihsan, berbuat baik. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus, namanya Shaddad bin Aus, tapi diberikan gelar Abi Ya'la karena memang beliau ini mempunyai anak yang paling besar namanya Ya'la, maka disebut Abi Ya'la. Sekilas tentang biografinya, Shaddad bin Aus ini merupakan salah satu sahabat yang faqih, sehingga oleh sahabat lain dikatakan setiap manusia itu
yang beriman, yang muslim pasti mempunyai ilmu, pasti mempunyai guru agama. Nah, guru agama yang paling top kata sahabat lain itu adalah Shaddad bin Aus. Kemudian Shaddad bin Aus ini jugalah yang ketika malam tidur, kemudian terbangun di tengah malam, kemudian dia mengingat api neraka dan tidak mampu lagi tidur kembali karena meniat neraka itu sampai pagi dia selalu beribadah kepada Allah. Jadi yang bisa kita ambil dari beliau ini adalah ketika kita sudah ngantuk banget, ya, capek dan seterusnya, sudah berkumandang azan subuh, mungkin yang perlu kita ingat di sini adalah neraka. Ya. Kita bisa bayangkan api yang biasa saja membangunkan kita, kebakaran begitu rumah kita akan lompat tanpa mempersiapkan apapun. Kalau kita pakai sarung, ya pakai sarung lompat langsung. Kalau kita pakai celana pendek lompat. Tingkat 2 lompat karena api itu sudah mulai dekat dengan kita, sudah mulai sesak. Nah, bayangkan jika api neraka itu menghampiri kita. Api dunia saja tidak bisa kita tahan, apalagi api neraka nanti. Maka ini cukup menjadi cambuk buat kita setiap subuh. Apabila kita sudah ngantuk sekali dan azan sudah berkumandang, kita langsung ingat api neraka, gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Shaddad bin Aus ini juga adalah seorang perawi hadis, ya, yang sudah lumayan juga terkenal di kalangan para sahabat. Shaddad bin Aus ini juga orang yang selalu meriwayatkan hadis yang memang sudah tidak diragukan oleh para sahabat lain. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah pernah bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat baik atas setiap sesuatu. Kalau kita lihat ada kalimat kataba. Kataba itu sering kita dengar dalam ayat-ayat lain. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Dalam tentang salat, kitabam mauquta. Allah mewajibkan salat itu dengan waktu yang ditentukan. Dan seterusnya, masih banyak kalimat kataba. Ada kalimat farodo, memfardukan, ya, mewajibkan juga, itu merupakan sinonim daripada kataba. Kemudian al-ihsan. Al-ihsan itu adalah berbuat baik. Kalau kita lihat al-ihsan ini adalah salah satu buah daripada iman dan Islam. Ketika seseorang sudah melakukan iman dengan baik, Islam dengan baik, maka buahnya adalah ihsan. Ketika seorang sudah merupakan seorang yang percaya kepada rukun yang 6, melaksanakan syariah dengan melaksanakan rukun Islam, maka insya Allah al-ihsannya pun tumbuh. Apa yang dimaksud dengan al-ihsan? Al-ihsan adalah berbuat baik dimanapun tanpa dilihat oleh siapapun. Karena orang yang melakukan ihsan, melakukan kebaikan tersebut, sudah bisa membayangkan apabila dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia yakin bahwa segala aktivitasnya dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang offline, selalu online di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melakukan sholat dengan ihsan di depan orang ataupun tidak di depan orang, maka dia selalu waktunya pas. Kalau rukuknya lama, tetap rukuknya lama. Sujud lama, tetap sujudnya lama. Dan seterusnya. Maka dia selalu pas sholatnya. Kalau di dalam masjid dia melaksanakan sholat sunnah, tentu kalau dia di rumah juga melaksanakan sholat sunnah. Itu yang disebut dengan ihsan. Melakukan sesuatu
tanpa mengharapkan dilihat orang lain. Nah, maka ini sangat bertentangan sekali dengan yang disebut dengan riya yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna akhwafa ma akhafallahu alaikum. Ya. Dan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyirkul asghar ar-riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada para sahabat, sesungguhnya yang paling saya takutkan nanti yang kalian akan lakukan adalah syirik asghar, syirik kecil, yaitu riya. Yang orang seperti ini nanti apabila melakukan ibadah untuk dilihat orang lain, lalu kemudian nanti di yaumil hisab, begitu ditimbang amalnya, Allah akan mengatakan kepada orang yang riya tersebut, pergilah ke orang yang engkau harapkan pujiannya, mintalah kepadanya pahala yang engkau mau. Ini yang disebut dengan syirik asghar atau syirik kecil, mengharapkan pujian orang lain. Maka ihsan kebalikannya. Ihsan adalah melakukan sesuatu tanpa dilihat orang lain pun selalu tetap seperti biasa dia melakukan hal tersebut. Melakukan maksiat tidak berani apabila di depan orang lain maupun dalam waktu sendiri. Banyak orang yang melakukan maksiat ketika dia sendiri, di depan orang lain tidak berani. Ada juga orang yang berani di depan orang lain dan juga berani di waktu sendiri. Nah, yang diharapkan adalah tidak melakukan maksiat di depan orang lain, publik, dan juga tidak melakukan maksiat ketika kita sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ala kulli syai, berbuat baik atas semuanya. Berbuat baik atas semuanya rukun Islam, terutama salat, puasa, zakat, haji, syahadat kita, semuanya harus bentuknya ihsan. Semuanya harus maknanya ihsan. Puasa kita harus ihsan, zakat, infak, sedekah kita harus ihsan. Tidak boleh berbau riya. Tidak boleh berbau riya, apalagi menyakiti orang lain, al-isaah, menyakiti orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika sudah demikian, maka kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita sudah tertunaikan. Dan jika sebaliknya yang kita lakukan, maka secara tidak langsung kita sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sendiri mewajibkan kita untuk berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada, kita harus berbuat baik. Dalam hal kita selalu merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan hadisnya, fa iza qataltum fa ahsinul qitlah. Maka apabila kalian berperang, maka baguskanlah dalam membunuh, ya. Atau kita buat qataltum itu membunuh, maka apabila kalian membunuh, menghilangkan nyawa, maka perbaikilah, baguskanlah dalam hal pembunuhannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ingin berperang selalu memberikan nasihat kepada tentaranya, kalau sudah ada musuh di depan yang akan kita gorok atau akan kita bunuh, maka janganlah tangannya, janganlah kakinya, janganlah kupingnya, langsung ke tenggorokannya supaya dia lebih cepat mati, cepat wafat. Tidak boleh menyakitinya. Maka itu bagian daripada fa'ahsinul qitlah pada perang. Kita tidak boleh ketika ada tentara yang sudah hampir menyerah gitu. Kalau sudah menyerah dan dia sudah melakukan syahadat, maka tidak boleh dibunuh. Tapi begitu sudah ada perlawanan, maka kita tidak boleh mengintai tangannya, mengintai kakinya. Intai langsung tenggorokannya supaya lebih cepat mati. Lalu kemudian kalau dalam hukum qisas, dalam Al-Qur'an kutiba alaikumul qisas fil qatlah, diwajibkan atas kalian untuk qisas fil qatlah, dalam pembunuhan. Maka apabila sudahlah diponis orang tersebut
dengan fakta persidangan dan bukti yang otentik, yang benar, maka dia, seseorang tersebut misalnya sudah divonis hukuman mati, maka hukuman mati itu juga harus dipermudah. Fa'ahsinul kitlah. Saya tidak pernah melihat langsung, tapi kalau di Mekah itu ada seperti, kalau hukum mati itu ada seperti benda tajam dihadapkan ke ke tenggorokannya, langsung cak gitu, langsung cepat. Tidak dengan pedang lagi, tapi dengan alat. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihatnya, saya hanya sekedar cerita. Beda hal dengan kisos yang tangan dengan tangan, itu memang harus tangan. Tapi kalau misalnya dia sudah hukuman mati, tidak boleh dengan memotong tangannya dulu, tidak boleh, karena itu menyakiti. Tidak jauh dari ihsan, berbuat baik tadi. Tidak boleh dengan mengambil telinganya, tidak boleh mengambil bagian-bagian tubuhnya yang lain, kecuali dengan memberikan hukuman mati dengan secepatnya, agar dia juga tetap cepat dalam merasakan sakitnya. Nah, di Indonesia saya juga tidak pernah melihatnya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa bertukar pikiran. Nah, kalau di tempat-tempat lain ada semacam tembak, ya, ditutup matanya, kemudian ditembak berbaris. Kemudian di antara yang berbaris itu pun ada peluru kosong. Begitu kira-kira. Tentara yang berbaris menembak satu orang, di antara yang berbaris itu ada peluru kosong, masing-masing mereka menembakkan tembakannya, melepaskan tembakannya. Nah, itu salah satu daripada memudahkan cepat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau kita membunuh pun kita tidak boleh membunuh dengan menyakiti, tapi dengan secara cepat. Dan itu pun kalau peperangan yang sudah diikrarkan oleh presiden atau siapapun, yang bahwa kita harus berperang melawan kaum kafirin gitu misalnya. Kalau tidak, maka tetap aja haram darahnya bagi kita semua. Kemudian wa idza jabahtum fa'ahsinuz zibha. Maka apabila kalian menyembelih, maka perbaikilah sembelihan. Perbaguslah cara menyembelihnya. Ya. Ini kita sudah tidak lama lagi akan masuk yang disebut dengan Idul Adha, penyembelihan. Maka ini sangat perlu kita perhatikan. Apabila ada kebiasaan-kebiasaan yang jauh dari ihsan, tentu kita harus bisa kasih masukan ke mereka agar tidak terbiasa dengan hal tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal memotong, Rasulullah SAW juga mengatur agar tidak menyakiti hewan yang akan dipotong. Rasulullah SAW tidak menyuruh memotong dengan mengambil tangannya, mengambil kakinya, dan seterusnya. Dan di dalam Al-Quran itu sangat jelas bahwa membunuh atau menyembelih hewan itu tidak boleh dengan ditombak, tidak boleh. Kemudian tidak boleh juga hewan itu dijatuhkan dari tempat yang tinggi sampai dia mati, tidak boleh. Tidak boleh juga dilempar dengan batu yang besar, tidak boleh juga. Kecuali kalau hewan tersebut terjerat dalam suatu tempat yang kita tidak bisa ambil, maka dengan cara apapun kita membunuhnya, asalkan dengan cara yang cepat. Boleh kita bunuh hewan tersebut agar dia tidak terluka dan segala macamnya di dalam tempat tersebut. Sehingga misalnya ada sebuah lubang yang dia tidak bisa kita ambil lagi, maka boleh kita menyembelihnya dengan cara bagaimana supaya dia hilang nyawanya. Dalam hal menyembelih, dalam ilmu fikih itu ada yang disebut dengan rukun menyembelih. Yang itu orang yang menyembelih, kemudian binatang yang akan disembelih, kemudian alat penyembelih. Dan ini semua punya syarat.
Yang pertama, penyembelih itu harus beragama Islam, balik, kemudian dia orang yang bisa memotong menyembelih, ya, ahli dalam menyembelih. Kemudian kalau masuk kepada syarat sah daripada hewan yang akan disembelih, yang umum adalah di kita ini adalah sapi, kerbau, kemudian kambing atau domba, ya. Kalau di Arab itu ada yang namanya onta. Nah, kemudian kalau kita lihat daripada alatnya, di sini dia jelaskan wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Hendaklah kita menyiapkan alat yang tajam, sehingga nanti memudahkannya untuk menggorok leher hewan tersebut. Jadi ada 3 hal yang harus putus di dalam penyembelihan itu. Yang pertama, jalan makan, kemudian jalan napas, kemudian ada 2 nadi yang besar, itu harus putus. Sehingga kalau itu sudah dilakukan, maka nanti dia akan cepat mati. Maka orang yang ahli dalam menyembelih itu dia sekali tarik sudah, ya. Kadang dia bismillah, Allahu Akbar, langsung, ya. Maka tadi itu alatnya harus tajam, tidak boleh yang tumpul karena akan menyakiti. Kemudian ketika kita mengasah alat kita itu tidak boleh di depan, itu bagian daripada adab, di depan hewan yang akan kita kita sembelih. Kemudian juga di antara adabnya adalah tidak boleh menyembelih, tidak boleh memperlihatkan, ya, di depan hewan tersebut kita sembelih hewan temannya, itu tidak boleh, karena nanti akan melihatnya. Kemudian kita harus buat lubang tempat darah agar semuanya tumpah ke lubang tersebut, menghadap kiblat dan seterusnya. Banyak caranya dan adabnya yang diajarkan oleh Rasulullah tentang penyembelihan. Intinya adalah kita harus ihsan, harus baik dalam menyembelih untuk memudahkan. Dan karena memang di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Kenapa kita harus memotong jalan napas, jalan makan minum, kemudian jalan nadi ini, supaya memang betul-betul darahnya tertumpah ke lubang itu. Menurut kesehatan, hewan kurban itu jauh lebih sehat yang disembelih dibanding yang tidak disembelih. Kenapa? Karena darahnya keluar, hampir semuanya keluar. Oleh karena itu, kalau kita sudah menyembelih, oleh karena itu banyak mengatakan bahwa hewan kurban itu beda dengan hewan yang biasa disembelih. Lalu kemudian bagaimana cara berbuat baik dalam ketika menyembelih? Sekarang ada yang disebut dengan penyembelihan melalui pakai mesin, ya. Kemudian dikumpulkan hewan itu, kemudian nanti tiba-tiba sudah jadi kornet, ya. Keluar udah pakai kaleng gitu, ya. Itu juga bagian daripada penyembelihan. Halal tidak? Halal, karena memang orang yang mencet tombol itu dianjurkan untuk membacakan basmalah. Bahkan ada yang mengatakan tanpa basmalah pun sah, tapi kita tetap saja merunut kita dalam keyakinan kita harus tetap wa ma uhilla li ghairillahi bihi dan seterusnya. Tidak halal sembelihan bagi yang tidak membacakan basmalah, gitu. Tapi ada juga kemungkinan lain yang karena tidak bisa membacakan basmalah dan dalam masalah darurat, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun hadis ini memberikan kepada kita bahwasanya berbuat baik itu adalah anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, yang biasa dibaca khatib ketika khutbah kedua di salat Jumat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh berbuat adil dan ihsan. Bahkan dalam sebuah perkataan, ihsan itu lebih tinggi daripada adil. Kalau adil membagi secara proporsional yang sesuai, tapi kalau ihsan yang lebih baik. Nah, gitu ya. Lebih baik. Kemudian wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat baik. Muhsinin ini kalau dalam kata bahasa Arab sering diartikan dengan investor atau donatur ya, donatur. Infak, ya, orang yang selalu infak tetap ya, muhsinin. Maka ini salah satu motivasi ayat ini mengatakan Allah akan selalu cinta kepada orang yang selalu berinfak ya, donatur tetap, muhsinin gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan kepada kita untuk lebih berbuat baik secara fardu ya. Wa huwa matlubun indal itsyan bil faraid. Tuntutan berbuat baik dengan cara yang fardu, dengan cara yang wajib. Bukan sunnah, tapi wajib. Wa fi muamalatil khalq wal ihsanu fiha ayyatiya biha ala ghayati kamaliha. Contoh dalam masyarakat, pergaulan kita harus bisa memberikan sesuatu yang baik kepada teman atau tetangga kita. Itu yang disebut dengan ihsan. Jangan sampai kebalikannya, memberikan yang jelek, yang tidak baik kepada tetangga kita. Itu maksudnya, bahwa ini adalah wajib bagi kita semua untuk memberikan ihsan kepada tetangga atau siapapun yang kita kenal. Yang kedua, yang di dalam hadis ini fikihnya adalah al-ihsanu fil qatli, berbuat baik dalam membunuh ya, menghilangkan nyawa. Yang pertama adalah fa amma qatlul a'da fil ma'rakah jihadan fi sabilillah fa ashil wujuha qatlil kafiri kana darbihi bisayfi alal unuq. Ini yang tadi saya sudah sebutkan, bahwa dalam peperangan pun kita harus membunuh musuh kita dengan pedang, dan kita harus intai unuk, itu lehernya, supaya cepat mati. Fa idza laqitumul ladina kafaru fadarabar riqab ya. Maka apabila kalian bertemu musuh kalian, maka incarlah riqab ya, ininya yang supaya cepat mati. Kemudian dalam dalam membunuh ini, apabila dalam kisos itu, apabila seseorang membunuh, yang terbunuh itu ternyata membunuh dengan memotong kakinya karena pendarahan yang sangat besar, akhirnya mati, maka ketika kisos nanti tidak boleh dengan cara begitu. Begitu ya kira-kira. Ihsanul qats, dengan cara ke lehernya supaya dia cepat mati. Kisos yang dimaksud bukan seumpama dia membunuh, tidak ya. Tapi bagaimana maksud ya daripada membunuh itu terjadi, itu tujuan kita gitu. Apabila kisos yang tidak dimaafkan. Kemudian membunuh juga tidak boleh dengan membuangnya ke api ya. Dengan cara membunuh ke api tidak boleh. Apabila kita misalkan pedagang atau penjual ikan bakar, maka kita pastikan dulu ikan yang akan kita bakar betul-betul sudah mati. Begitu. Kemudian kita harus periksa dulu apakah memang hewan tersebut sudah bersih dan seterusnya. Nah, bagaimana cara untuk membunuh ikan supaya dia benar-benar sudah mati? Itu perlu kita pelajari apabila kita seorang penjual atau pedagang ikan bakar, atau kalau ayam bakar sudah jelas ya, ikan yang biasa ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa membunuh dengan membakar tidak boleh. Kemudian yang saya sebutkan tadi, larangan membunuh dengan membuangnya, dengan melempar benda yang berat sehingga hewan tersebut mati, tidak boleh. Kemudian juga tidak boleh dengan membunuhnya dengan menombaknya, tidak boleh. Kecuali dalam ilmu fikih itu apabila ada namanya berburu dan ada seekor anjing yang sudah terlatih, ya, yang sudah terlatih, yang sudah manut. Nanti apabila ada binatang yang sudah diburu akhirnya melarikan diri, diserang oleh anjing yang terlatih itu dan mati, dalam ilmu fikih ada yang mengatakan itu halal, gitu ya. Kemudian kita harus, dari hadis ini kita bisa mengambil iktibar bahwasanya kita harus menyembelih hewan tersebut dengan memakai adab, harus dengan beserta adab, tata cara yang benar, agar kita termasuk yang disebut dengan ihsan. Kemudian juga kama yastahabbu alla yazbah zabihatan bihadrati ukhra, tidak boleh kita menyembelih hewan tersebut di depan hewan yang akan disembelih, karena itu bisa mengurangi adab kita. Wa yuwajjih az-zabiha ilal kiblah, ini diantara pada adab-adabnya, menghadap kiblat. Wa yusamma inda zibh, dan berbismillah, pada memakai bismillah, baca bismillah ketika memotongnya. Kemudian harus kita niatkan untuk kurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau itu memang hewan untuk kurban, karena itu harus kita niatkan dengan baik agar diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ihsan laha alla tahmil fawqa taqatiha wa la tarkabu waqifatan illa li hajatin wa la yuhlib minha illa ma la yadurru biwaladiha. Wal haditsu ba'da hadza kulluhu qa'idatun min qawaidil islamil hammah li'annahu da'watun karimatun minan nabiy sallallahu alaihi wasallam ilal ihsani fi kulli amal. Jadi sebagian daripada adab dalam menyembelih itu juga, kita tidak boleh mengganggu atau melepaskan salah satu di antara anggota tubuh yang ada dalam hewan tersebut sebelum disembelih. Ada yang kadang-kadang penyembelihan itu belum sempurna matinya sudah diangkat, ya. Ada menyembelih itu karena lamanya hilang napas daripada hewan tersebut, dia langsung sembelih agar dia potong segala macam supaya cepat mati. Itu tidak bagian daripada adab daripada penyembelihan. Jadi itu daripada makna hadis tersebut, intinya adalah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita untuk ihsan, berbuat baik kepada siapapun dan aktivitas apapun kita harus berbuat baik, dalam artian kita harus merasakan kehadiran Allah dimanapun kita berada, agar kita tetap terhindar daripada apa yang disebut dengan riya, apa yang disebut dengan beramal untuk didengar orang lain. Demikian untuk sebagai pembuka, mudah-mudahan hadis ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih atas ulayannya Pak Ustaz. Silakan berjamaah pada saya yang bertanya. Ustaz, iya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada menjelaskan bahwa kita tidak boleh
binatang itu kalau tidak ditombak tidak bisa mati. Contoh penembakan ikan paus yang ada di NTT itu kan harus pakai tombak, tidak bisa nggak kalau pakai tombak. Iya. Nah, bagaimana? Oh iya. Baik, langsung Pak. Terima kasih Pak. Oh, yang dimaksud dengan membunuh tadi itu dalam hal penyembelihan Pak. Kalau kita masuk penyembelihan, yang disembelih itu cuma 4 atau hewan darat doang. Nah, hewan darat. Kalau unta itu diikat kakinya mencok gitu ya Pak. Kalau yang kalau yang sapi, kambing, domba itu kita arahkan ya begitu. Ini yang tidak boleh Pak. Kalau masalah itu mah dan bahkan tadi ada yang terlupa. Kalau berburu juga, berburu ini rusa. Bahkan dalam ilmu fikih itu kalau dia melepaskan tombak dengan bismillah, dia halal. Begitu. Dalam ilmu fikih. Jadi kalau kayak ikan memang mengambil ya yang kecil-kecil juga begitu Pak. Ya, saya lihat itu cak dapat ya Pak. Tapi memang itu tidak mati. Dan bagaimana cara membunuh ikan itu? Ya tidak disembelih dengan memukul ininya juga tengkuknya ya, supaya mati. Kadang-kadang lele itu susah mati Pak. Harus dipastikan. Jadi itu di luar daripada yang disembelih. Kalau bab penyembelihan itu hanya 4 itu Pak. Kalau hewan lain dengan cara yang pas gitu. Kemudian juga nanti kalau kita masuk kepada rusa, itu kalau sudah kita dapat sudah hukumnya sama dengan domba sapi itu. Sudah harus kita gorok dengan seperti penyembelihan yang kita biasa lakukan. Itu Pak. Jadi tadi intinya hewan yang hidup di darat. Iya, yang di air itu boleh dilakukan. Iya. Sedangkan yang di darat itu kalau sudah ditombak, ya itu harus tetap disembelih juga. Iya. Tidak boleh dibiarkan mati dengan tombak itu. Nah sekarang kembali lagi nih di darat. Bagaimana dengan serangga yang mematikan? Kita banyak tuh sekarang kalajengking lah, kecoa lah, dan lain-lain ya. Bahkan kita bunuhnya dipukul atau dikasih bayi itu disemprot. Nah itu gimana? Dengan cara keji ya. Nah itu gimana? Ada hadis yang mengatakan bahwa kita tidak boleh membatalkan sholat kita ketika ada kecuali ketika ada binatang buas yang binatang yang bisa seperti kelabang, kala, jengking, ular gitu. Dan ternyata pesan dari itu ternyata tidak harus dibunuh itu. Maksudnya kecuali kalau membahayakan baru kita bunuh. Kalau misalkan kayak ular itu kalau kita bisa usir dulu. Jangan malah kita kejar gitu. Jadi kita kita kayak kelabang. Jangan malah kita, kecuali kalau di di lingkungan kita itu kita kan khawatir apabila nanti kita salah-salah buka letak tangan bisa disengat. Boleh kita bunuh, tapi jangan dengan cara keji. Dengan kan biasanya kan kita membunuh dengan cepat itu kepalanya Pak. Tak gitu ya. Jangan sudah di kepala tap kemudian kita cacah lagi gitu. Dan seterusnya. Adapun dengan cara kita semprot dan segala macam itu cara yang modern menurut saya tidak masalah karena memang itu untuk menghindari, bahkan bau itu pun ketika dia mau datang dia sudah pergi. Begitu kira-kira. Malah lebih menyelamatkan mereka menurut saya kalau semprotan. Tapi kalau seperti serangga segala macam ya tidak ada cara lain lagi. Ya. Kecuali dengan begitu membunuh. Tidak mungkin kita sembelih Pak. Satu persatu. Itu kira-kira. Tapi tidak termasuk keji. Dalam ukuran kita juga sendiri naluri kita pasti punya untuk membunuh saja. Jangan sampai kita bunuh kemudian kita cacah-cacah, itu namanya kita keji ya gitu. Gitu kira-kira. Ini kalau kelabang itu Pak memang dia tinggal sepotongannya masih hidup gitu. Iya. Gimana kalau nggak Iya. Kadang kalau kecil sampai hilang ya Pak ya. Kita membunuhnya itu kalau dia kecil niat gitu hilang ya Pak, habis. Karena batu itu ya tak gitu. Ya dengan cara kita Pak.
dia nanti mati itu udah, karena memang dia, kalau yang saya lihat memang kadang bukan karena hidup, memang gerakan yang sudah ini apa namanya, udah kayak otomatis ya. Nah, dia ini nggak hidup lagi Pak. Kalau dia udah dibunuh itu kan karena udah menggelepar gitu ya. Bisa lari Pak kalau kelabang Pak. Lari nggak mati, nggak hidup lagi. Ya. Kalau kita bunuh apanya, palanya, nggak hidup lagi. Tapi dalam ilmu apa itu, biologi atau apa itu, ketika kita membunuh itu, maka kita bersihkan dengan sebersih-bersihnya. Karena nanti bau itu bisa memanggil yang lain, nah, gitu. Nah, kita bersihkan itu bekas itu. Misalnya kalau kita di kloset ada misalkan atau di kamar mandi, harus kita bersihkan betul dengan air yang mengalir supaya nanti tidak karena ada katanya naluri yang apa namanya, konektivitas antara mereka, ada bau khusus yang dirasakan oleh orang gelabang lain gitu ya. Nah, tapi untuk membunuhnya jangan sampai kita cacah-cacah, ya jangan sampai kejam ya gitu ya. Ihsan, ingat bahwa tujuan kita untuk menghilangkan nyawa saja gitu ya. Kira-kira begitu. Kan ada orang kalau sudah dapat hewan, dia main-mainin dulu. Dia ikat tangannya, kemudian dilempar-lempar, taktuk-taktuk. Itu namanya enggak ihsan lagi. Ya. Kalau tujuannya untuk membunuh ya bunuh, gitu. Jangan sampai menyiksa. Itu kira-kira Pak. Seperti kayak gini, kita kan lihat situasi sekarang ini, tikus itu kan besar-besar terkait. Ini dia masuk dalam kerangka. Dia masuk dalam kerangka. Kadang-kadang yang nangkap itu kadang-kadang takut disiram pakai air panas. Oh, iya. Kan begitu. Iya kan? Disiram pakai air panas, kalau pakai bambu digosok-gosok supaya mati. Coba kucing aja takut apa mati itu beratnya. Nah, terus untuk yang kedua kan berkaitan tadi membunuh kepalanya kan ya. Ini saran saja, kalau kita membunuh ular jangan langsung putus kepalanya kan. Karena dia bisa apalagi ular kobra ya, jangan kali-kali kita langsung putusin kepalanya, karena dia akan terbang, akan loncat kemana saja, pasti akan gigit. Apalagi kalau kita bunuh, kepalanya potong, kena kaki, kita racunnya ada. Jadi, nah kita tadi dengan kita membunuh jangan sampai dengan kepalanya supaya tetap mati. Nah, itu yang harus diperhatikan seperti itu. Oh, artinya tidak semua harus kepalanya. Ada binatang tersendiri ya yang berbahaya ternyata kalau dipukul dibunuh di kepalanya. Baik, kalau tentang apa tadi, terkadang ada orang yang sudah terjerat tikus terjerat, dia malah bingung Pak. Dipindahkan ke tempat yang lain, takut ini ya. Ya sebagian dia buang ke air ya. Dia buang ke air, dia buang ke jalan tol, ya nggak tahu bagaimana mati atau tidak, balik lagi atau tidak. Yang jelas kan hal seperti itu merugikan orang lain juga, memindahkan tikus ke tempat lain ya. Sekarang kan tikus itu juga kucing bertemu dengan curut itu dia nggak mau lagi Pak. Dia udah kebiasaan dengan makanan yang dibeli kali Pak. Dia nggak mau Pak, ketemu Pak, sering saya gitu, nggak digubris sama dia. Ya tidak apa-apa Pak, karena mengganggu kita. Iya. Cuma meracuni itu juga berhati-hati, karena kan kadang-kadang sebelum dia mati dia ke makanan kita segala macam. Itu hati-hati. Dan iya, biasa kayak sama dengan orang yang bertani dengan membunuh hama itu, disemprot itu Pak. Semprot hama itu ada obatnya itu mematikan. Kemudian tadi itu bagaimana cara membunuhnya? Dibunuh Pak, kepalanya langsung dibunuh Pak. Dengan batu, nggak usah digorok pakai pisau ya Pak. Ya itu. Tapi asal dia mati saja. Bukan karena maksudnya keluar dari ihsan, tapi memang begitu cara membunuhnya, menghilangkan nyawanya begitu. Jadi itu bagian-bagian yang memang keluar daripada penyembelihan, karena memang dia bukan dari bagian
yang harus disembelih. Kemudian juga tadi keluar seperti kancil ya. Walaupun dia bukan binatang yang masuk kurban, kancil tapi kecil sesuai dengan anjuran penyembelihan dalam Islam. Harus dengan membaca bismillah dan seterusnya. Nah, itu. Demikian. Masih ada Bapak Ibu? Dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita sengaja atau tidak sengaja membunuh semua, itu dosa nggak itu? Iya. Tergantung dengan semutnya. Sebenarnya kita kan harus yang namanya dunia ini adalah darul amal. Ya. Dunia adalah kampung untuk beraktivitas. Akhirat darul jaza. Akhirat itu kampung untuk pembalasan. Ya tetap kita nanti dibalas, Pak. Nah, tapi dengan alasan kita tentu nanti akan menjadikan kita selamat. Jika ternyata semut itu mengganggu kita, mengganggu ibadah, mengganggu anak-anak kita dan seterusnya, tentu tidak itu alasan yang tepat buat kita. Tapi ternyata ada semut di atas genteng ini, kita risih nih ada semut gitu, terus kita semprot, itu mungkin salah satu bagian dari keluar dari yang ihsan ya. Tapi kalau di sini semut merah, ya semut api, hati-hati harus kita bunuh dan jangan sampai membunuh dengan keji. Ini membunuh semut dengan batu yang besar gitu, gitu ya. Dengan tangan kita, dengan apa? Dengan baik lah, dengan ihsan. Kalau dia mengganggu tidak masalah. Tapi kalau dia kayak semut gula, ini yang biasa kita temukan, semut gula. Kalau semut itu, gula itu kalau sudah kita buka mereka pergi, Pak. Kita pergi. Nggak usah kita yang pergi kita matikin, nggak perlu. Karena dia nanti pergi entah kemana gitu. Semut itu yang paling cepat katanya dalam menerobos antar daerah. Ya. Di mana kita nggak sadar ini tempat yang kering banget, ada gula, tiba-tiba sudah ada semut ya. Dari mana tahu? Nggak tahu. Mereka ada terus caranya untuk menghampiri makanan-makanan yang mereka sukai. Itu tidak masalah, Pak. Tapi kalau memang tidak mengganggu, sebaiknya tidak kita ini. Karena memang pembalasan itu tetap ada, darul jaza. Iya. Tetap ada. Meskipun ke hewan, kita nanti tetap dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ada kucing yang selalu datang ke rumah kita, padahal itu bukan kucing kita. Sebagian orang sudah nyiapin sapu di pintu. Ketika ada pak gitu ya. Itu namanya keji ya. Keji. Ditutup pintu sudah, disuruh dia keluar, tutup pintu. Itu bagian dari ihsan juga. Artinya kita memuliakan hewan atau makhluk yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira, Pak. Satu lagi, Pak. Saya kan pecinta burung nih. Senang dengan burung. Nah, saya memberi umpan burung itu pakai jangkrik. Nah, sebelum kita memberikan makan di jangkrik itu, kita putusin kaki-kakinya supaya tidak tersangkut dengan burung itu. Bagaimana, Pak? Itu memang caranya begitu kan? Ya. Kalau tidak begitu nanti tidak bisa dimakan oleh burung ya, Pak? Bisa juga, tapi cuma kesian burungnya. Iya, yang menyakiti burungnya. Iya, tidak masalah. Ya nggak masalah. Kalau iya. Kita ambil jangkrik atau ambil binatang lain, kita berikan makan kepada burung. Tapi dengan cara tadi kita putusin dulu kaki-kakinya dan burung. Untuk memudahkan si burung. Iya. Iya. Tidak masalah, Pak. Jadi boleh. Iya boleh. Tidak berdosa ya. Kalau dalam masalah dosanya itu, tadi kan kalau dia misalkan mati, masih mau nggak burungnya? Nggak mau, Pak. Nggak mau. Nggak mau. Kurang semangat ya, Pak. Iya, nggak mau dimakan sama dia. Saya jadi pertanyaan dia, dosa nggak saya tuh makan dengan apa yang tadi Ustaz jelaskan? Makanan lain nggak ada, Pak? Makanan lain ada, tetapi dia lebih suka makan itu. Oh, tadi dalam hal menyakiti memang masih termasuk menyakiti, Pak. Menyakiti karena dia masih hidup di kita masih menyakiti. Tapi kalau dia iya.
tetap tidak boleh kalau hal yang seperti itu Pak, karena memang dia itu masih hidup tentu punya rasa kalau kita apain, kemudian masih hidup dimakan. Nah, lebih baik kita usahakan dimatikan dulu apanya, baru dia makan. Atau kita cari makanan lain Pak, karena bukan salah satunya. Jadi kalau itu dosanya banyak banget. Iya. Bahkan sekarang yang melihara burung pun masih ikhtilaf Pak. Masih perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan itu tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Yang pecinta burung memilih yang boleh, kan begitu? Seperti jangan bikin burung aja, ikan aja. Kita kan suka ngasih kodok tuh kalau ikan awana masukin ke dia. Hidup-hidup dimakan sama ikan. Nah, Iya. kita itu dosa nggak memberikan hewan hidup kepada binatang itu untuk dimakan. Kayak memberi makanan buaya juga. Kadang unggas atau ayam langsung yang hidup-hidup. Sebaiknya tidak begitu. Ya. Harus dibunuh dulu, baru kita ini. Sama dengan tukang ayam potong ya Pak, maaf ya Pak. Belum mati sempurna, sudah dimasukkan ke mesin itu Pak. Udah, top, Bismillah, top, langsung, buru, mati di situ Pak. Itu menyakiti banget Pak. Kalau kita membeli, sebaiknya kita ngomong, mati dulu ya Pak, baru dipasang ke sini. Ya kan boleh kita minta Pak. Ya. Nah, itu bagian daripada isaah, menyakiti. Nah, jadi tidak juga bisa ditoleransi dalam masalah hal ihsan, berbuat baik, karena memang sekecil apapun binatangnya tentu merasakan sakit. Nah, dan perlu sebaiknya kita mencari siasat lain, cara lain agar burung kita juga tetap hidup ya. Nah, dengan makanan-makanan lain. Kalau kucing kan udah gampang Pak, tinggal beli ya Pak. Nah, kalau burung ya saya kira masih banyak makanan lain selain itu. Mungkin gini, mungkin dari burung seperti buaya, ular kan suka dikasih tikus. Sebenarnya kan gini, mereka di alam bebas, mereka kan tetap ular makan tikus dan makan kodok. Dalam keadaan ya Hidup. gitu kan, hidup ya di alamnya gitu. Nah, cuma kan masalahnya kan dari alam itu kan dipindahkan ke penangkaran. Buaya kasih ayam. Padahal di alam kan buaya itu ya nangkap Biasa. gitu. Mungkin di situ ikhtilafnya tuh di situ. Iya. Dengan hanya memindahkan dari alamnya yang bebas, nangkap kodok, nangkap tikus, nangkap dalam keadaan hidup. Supaya lebih. Sekarang kita umpankan gitu. Itu apakah yang mengumpankan ini Iya. dosa? Itu masalah itu yang pertama. Tapi yang menariknya kenapa jangkriknya intinya dipretelin Iya. gitu. Kasih aja. Iya. Mungkin itu. Jadi Pak, ini pertanyaannya, saya kira buaya itu pun kalau sudah mati, sudah dipotong itu ayam, dikasih masih tetap mau ya Pak. Cuma tadi itu supaya alamnya itu nggak terlalu berubah ya Pak. Biasanya kan dia menangkap yang hidup ya, gitu ya. Jadi dibuatlah ayam itu tetap bergerak hidup, langsung kasih gitu Pak. Tapi sebaiknya, tetap sebaiknya itu kita bunuh dulu, kita potong tuh nunggu sebentar lah, baru kita kasih gitu. Kalau kayak kodok, bagaimana caranya itu membunuhnya ya dengan dipukul gitu. Itu tentang keihsanan Pak. Ihsan, kebaikan halus memang, tapi betul-betul kita ini kan bahwa kita adalah yang ihsan gitu, baik gitu. Itu kira-kira. Kalau makna ihsan itu dalam hal berbuat, ya kita tetap membayangkan bagaimana kalau itu terjadi pada kita, gitu kira-kira Pak. Misalnya seperti kodok tadi, kita dilempar ke ikan hidup-hidup. Kalau kita kira-kira bagaimana kalau hidup-hidup? Nah, begitu kira-kira ya. Nggak mau makan, kurang serak ya Pak. Memang kuat. Kan dia soalnya wajib di alam bebas kan bergerak-gerak kan. Oh iya, lebih semangat ya. Yang jadi pemasukan yang nantinya tadi Pak, dosa enggak? Iya. Ya itu memberi. Kita kan cuma memindahkan dari alam dia ke akuarium kan gitu. Iya. Gitu aja. Supaya dia nggak merasa lain banget ya. Ya itu tadi, jangan sampai kita, kalau bisa kita mati, kita tetap ini Pak, kita
nanti juga dia terbiasa. Jadi dia gini Pak, kalau masih bisa disembelih dan dia mau makan ya sembelih. Kalau tidak bisa lagi, Tidak bisa sesuaikan dengan alam. coba cari makanan lain. Untuk makanan lain. Iya, gitu ya. Nah. Makanan ikan aja kita makan. Coba cari makanan lain. Ikannya udah 30 juta. Sekali makan nih Pak. Itu ada tetangganya dulu Pak, oleh pembantunya. Arowananya digoreng. Kejadian. Kenapa Pak? Mancing ikan itu kan pancingnya itu kan kesakitan. Itu cara Pak. Nah, cara kita itu. Iya. Cara mengambil ikan ya kan. Iya bunuh, dibunuh, dimatiin ya. Nah, iya. Tapi yang paling terpenting nanti jangan sampai dia mau kita goreng masih hidup. Itu yang penting ya. Kan nggak mungkin kita kalau kita matikan nanti langsung busuk kita sementara kita masih jam 9 pagi pulang jam 3 gitu misalnya, bisa jadi busuk ikan kita. Iya dimasak, pastikan mati dulu. Iya Pak, ikan lele paling sulit ya. Kita kira udah mati padahal belum. Ya kira-kira begitu ya Pak, Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Saya serahkan kepada Ketua DKM. Terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup kajian kita dan minta kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.